Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama Al-Fakir dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga wasilah kajian ini kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang berlipat ganda serta diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan dan juga menulis keburukan. Kemudian summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan itu semua. Kebaikan Allah jelaskan, kemudian keburukan pun Allah jelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Kemudian kata Rasul, barang siapa yang bermaksud, berniat dengan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat kebaikan tersebut untuk orang yang bermaksud tersebut di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Jadi ikhwani rahimakumullah, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah langsung catat. Catat satu kebaikan ya, yang sempurna. Padahal kita belum melakukan perbuatan tersebut. Kita belum melaksanakan kebaikan tersebut. Entah mungkin karena hal yang lain. Entah mungkin karena sesuatu yang menghalangi kita, darurat, sehingga kita tidak bisa melakukan perbuatan yang kita sudah niati. Contoh kita malam hari kita berniat, ya Allah, saya mau bangun malam. Kemudian kita siapkan ya, persiapannya, sudah pasang alarm, kemudian kita pesan kepada anak kita, kepada istri kita untuk membangunkan kita di malam hari untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Namun karena sesuatu hal akhirnya kita tidak terbangun. Misalkan tidak terdengar alarmnya karena saking ngantuknya. Istri kita pun
lupa, anak kita pun lupa, maka tetap kebaikan yang sudah kita niati akan Allah catat. Ya, Allah catat dengan sempurna satu kebaikan. Subhanallah. Ya, disinilah kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 'asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Kemudian ikhwani rahimakumullah, apabila seseorang melakukan atau berniat untuk melaksanakan perbuatan kebaikan, kemudian dia melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk orang tersebut yaitu 10 kebaikan sampai 700 ya kali lipat, bahkan lebih ya dari kebaikan yang dia kerjakan. Allah ya. Jadi kita niat akan melakukan satu kebaikan, kemudian Allah takdirkan kita untuk melakukan perbuatan kebaikan tersebut, maka balasan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kebaikan sampaikan 700 kali lipat. Ya. Bahkan lebih Allah kasihnya. Dari satu kebaikan. Masya Allah ya. Ini bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan oleh kita, 1 dibalas 10 minimal. Maksimal 700 kali lipat, bahkan lebih. Siapa orang yang tidak termotivasi, siapa orang yang tidak ngiler istilahnya dengan janji Allah seperti ini. Subhanallah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa'ilaha katabahallahu 'alaihi sayyi'atan wahidatan. Allah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kata Rasulullah, barang siapa yang berniat melakukan satu keburukan, dia ingin melakukan satu keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak melakukan keburukan tersebut, nggak jadi, dia pikir-pikir, sepertinya nggak jadi, nggak boleh seperti ini, sehingga dia tidak melakukan keburukan tersebut, maka Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah ya. Jadi ketika kita tidak melakukan keburukan ya yang kita niati sebelumnya, Allah akan catat untuk kita satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila kita berniat melakukan satu keburukan, kemudian melakukan keburukan tersebut, maka Allah catat untuk kita satu keburukan, satu dosa. Ya, disinilah rahmat Allah. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan yang dia niati, Allah balas dengan lipatan ganda, ya, berlipat-lipat pahala. Namun ketika dia melaksanakan keburukan yang dia niati, maka Allah hanya memberikan satu keburukan, satu dosa, mencatatnya. Alhamdulillah ya, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, maka kita perbanyak niat. Ya. Perbanyak niat oleh kita. Contoh seperti ini.
ketika kita mau tidur di malam hari, kita niat, ya Allah, saya besok, insya Allah, mudah-mudahan umur panjang. Engkau bangunkan lagi hamba dari tidur hamba. Insya Allah saya akan bangun malam, sholat 2 rakaat, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian baca aurat, kemudian besok nanti saya akan sedekah. Terus kita niati kebaikan sampai kita tertidur lagi. Kita jadwalkan semuanya satu hari itu kebaikan-kebaikan. Sehingga apabila kebaikan yang kita niati itu kita laksanakan, Allah akan balas kita 10 kali lipat minimal hingga 700 lipatan. Sampai bahkan lebih. Namun ketika kita tidak bisa melaksanakan kebaikan tersebut, tidak Allah takdirkan melaksanakan kebaikan yang kita niati, maka Allah akan mencatat kita satu kebaikan yang sempurna. Jadi ketika kita niat, ya niat kebaikan, kemungkinan dua, kemungkinan kita mampu melaksanakannya ditakdirkan oleh Allah, kemungkinan tidak dilaksanakannya, dan dua-duanya itu tidak rugi, tidak apa. Ya, jadi kita niat di malam hari sebelum tidur untuk melakukan kebaikan esok harinya. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.